Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua hingga saat ini kita sama-sama masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah dan akan kita lakukan diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam, seorang nabi yang abadi yang tidak akan pernah bisa diganti-ganti, seorang nabi yang sempurna, yang kesempurnaannya itu disempurnakan oleh yang maha sempurna, seorang nabi yang agung, yang keagungannya diagung-agungkan oleh yang maha agung. Beliau adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul, agar di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini Al-Faqir berwasiat khususnya kepada diri Al-Faqir dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan kita menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan
dan menjauhi, meninggalkan apa yang telah Allah larang kepada kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama-sama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semoga Allah yang maha mendengar, yang maha melihat setiap kezaliman, kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Semoga Allah senantiasa menolong kita semua untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titip kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin, seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Semoga dari Jumat yang lalu berjumpa kita dengan Jumat saat ini, selesai kita sholat Jumat dari masjid yang kita cintai ini, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Mudghah itu daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila ia baik, maka baik juga seluruh jasadnya. Namun apabila ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, segumpal daging pada diri kita, kalau dia baik, maka baik seluruh jasad kita. Apapun yang kita lakukan baik, pola fikir kita baik, cara berbicara kita baik. Namun kalau hati kita rusak, berarti ada penyakit. Atau sering kita dengar dengan kotoran hati, dan kotoran ini menjadi penyakit bagi hamba Allah. Di antara penyakit hati yang bisa membahayakan manusia, yang pertama ada penyakit yang disebut hasad. Hasad itu menurut bahasa kedengkian atau sebuah kedengkian. Hasad menurut istilah hasad ini perasaan tidak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain.
hatinya nggak senang kalau lihat saudaranya bahagia. Hatinya nggak senang ketika melihat tetangganya dapat nikmat dari Allah. Hatinya nggak senang ketika melihat sahabatnya dapat nikmat dari Allah. Hatinya nggak senang. Bahaya penyakit hasad ini. Bahkan yang lebih membahayakan lagi, dia kepengen Allah cabut nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia nggak senang, dia pengen orang lain susah. Kalau bahasa orang kampung kita bilang, susah melihat orang senang. Hatinya nggak bisa. Hasad ini adalah salah satu jenis penyakit hati yang sangat amat berbahaya. Bahkan dia merupakan racun dari amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan. Dan sifat hasad ini juga merupakan salah satu bentuk gangguan kejiwaan, karena hatinya gundah gulana. Saudaranya dapat nikmat, dia nggak bisa tidur 1 hari 1 malam, hatinya gundah gulana. Tetangganya beli mobil baru, dia nggak bisa tidur 1 minggu. Naudzubillahi min dzalik. Selalu berpikir buruk, kotor hatinya. Dan sifat hasad ini adalah merupakan salah satu penyakit tertua dalam sejarah kehidupan peradaban manusia. Karena kita sama-sama tahu seorang anak dari Nabi Allah Adam alaihi salam, Qabil, dia rela membunuh saudaranya yang bernama Habil dikarenakan ada penyakit hasad dalam dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis Nabi SAW, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Jauhkanlah dirimu daripada sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Orang yang punya sifat hasad ini bukan gak sholat, dia sholat. Orang yang punya sifat hasad ini bukan gak rajin sedekah, dia rajin sedekah. Dia rajin puasa. Kebaikannya bagus, tapi dalam dirinya ada sifat hasad. Hati-hati. Jangan-jangan amal sedekah yang kita lakukan bisa angus terbakar dengan sifat hasad yang ada pada diri kita. Jangan-jangan amal salat kita, qiyamul lail kita yang kita lakukan bisa terbakar habis dengan sifat hasad yang ada pada diri kita. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat hasad ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam diri manusia ada penyakit hati yang disebut riya. Riya ini adalah merupakan salah satu dosa yang besar yang sering disebut juga dengan syirkul asghar atau syirik kecil. Dan riya ini salah satu penyakit hati yang halus yang tidak terlihat oleh orang lain, akan tetapi bahayanya sangat luar biasa. Bahkan beberapa pendapat ulama mengatakan, dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat dalam kitab Fathul Bari, beliau berkata bahwasanya riya adalah menempatkan ibadah dengan tujuan dia ingin dilihat oleh orang yang ramai, itu riya. Ibadahnya, salatnya bukan karena Allah, karena manusia. Sedekahnya bukan karena Allah, tapi karena dilihat, pengen dilihat orang. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk tergolong dalam kategori riya. Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Dia pengen dapat kedudukan di hati manusia. Ini tergolong juga riya.
Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa oleh hujan yang lebat, lalu menjadikan dia bersih, tidak lagi bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Hadis Rasulullah SAW pun menegaskan, sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian semua adalah asyirkul asghar. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah asyirkul asghar? Kemudian Rasulullah menyebut dan menjawab ar-riya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, penyakit yang ketiga yang hinggap pada hati manusia adalah sombong. Memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa dia lebih di atas daripada orang lain. Orang-orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya selalu lebih di atas orang lain. Islam sangat melarang dan sangat mencela akan sikap sombong ini, karena sombong adalah jubah pakaian kebesaran Allah. Hanya Allah yang pantas sombong, karena Allah maha segala-galanya. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَتَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pun menegaskan, ala akhbarukum bi ahlin nar? Qalu bala. Qala kullu utullin jawazin mustakbirin. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, mereka semua adalah orang-orang yang kasar, lagi keras, tamak, lagi rakus, dan takabur, sombong. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dan dosa yang pertama kali muncul kepada Allah adalah kesombongan. Dan sombong itulah dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka, illa iblis, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, sombong, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, iblis berkata, aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah yang pertama kali terjadi. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, karena iblis merasa dirinya lebih mulia
Iblis merasa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang harus kita singkirkan dari hati kita, jangan pernah menanam benih kebencian dalam hati kita kepada siapapun. Kalau sudah kita tanam benih kebencian, maka kita akan memberinya pupuk, namanya pupuk kebencian. Kalau pupuknya bagus, maka akan berbuah banyak, namanya buah kebencian. Dan yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya ketika benih kebencian berbuah menjadi buah kebencian. Buah kebencian itu kita bagikan kepada saudara kita. Buah kebencian itu kita bagikan kepada tetangga, sahabat-sahabat kita. Mari kita benci berjamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah tanamkan kebencian dalam hati kita. Kunci kebahagiaan hidup kita di dunia ini adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati, lakukan semua ibadah lillahi ta'ala, karena Allah saja. Insya Allah jika hati kita bersih, maka pikiran, apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jauhkan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Jika ada penyakit hati dalam diri kita, semoga Allah musnahkan, Allah hancurkan semua kotoran hati kita. Allah ganti dengan nur, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan yang sudah pernah kami lakukan. Dosa dan kesalahan kami kepadamu akan lalainya kami dalam ibadah. Ya Allah, ampunkan juga dosa dan kesalahan kami kepada jasad ini. Entah berapa banyak dari mata ini pernah melirik melihat sesuatu yang engkau haramkan. Dari telinga ini pernah mendengar sesuatu yang tidak engkau sukai. Dari lisan ini mungkin pernah ada yang terzolimi, tersakiti hatinya. Dari tangan ini mungkin kami pernah mengambil, merampas sesuatu yang bukan haknya kami. Kaki ini engkau maha tahu kemana kaki ini melangkah, yang terkadang dengan langkah kaki kami engkau menegur kami sebagai bukti tanda kasih sayang engkau kepada hambanya. Ya Allah, hati kami banyak kotoran,
Kami sombong dalam berharta, kami sombong dalam ibadah, kami sombong dalam berilmu. Banyak kotoran hati kami ya Allah. Buang semua kotoran hati kami, ganti dengan nur cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, ampunkan juga dosa dan kesalahan kami kepada kedua orang tua kami, kepada ayah dan ibu kami. Beri kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Jika yang hadir di masjid ini yang orang tuanya masih ada, panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan selalu jasad ayah ibu kami ya Allah. Jika ada yang sakit orang tuanya, angkat penyakitnya. Sehatkan, pulihkan kembali ya Allah. Dan jadikan sakit yang orang tua kami derita menjadi ampunan dosa untuk kedua orang tua kami. Berkahi rizki ayah ibu kami ya Allah. Dan jika nanti ajal menjemput ayah ibu kami mohon kepadamu ya Rabbi, di hari yang tidak mungkin Engkau tidak memperkenankan doa-doa kami, cabut nyawa kedua orang tua kami dalam husnul khotimah ya Allah. Cabut nyawa kedua orang tua kami ketika lisan mereka sedang berzikir kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kedua orang tua kami ketika lisan mereka sedang membaca mushaf Al-Quran ya Allah. Jika yang hadir di masjid ini yang orang tua yang sudah wafat, lapangkan kubur ayah ibu kami ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rabbi, dan jadikan kubur ayah ibu kami menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu. Demi Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, jangan Engkau siksa ayah ibu kami di kuburnya ya Allah. Jangan Engkau azab ayah ibu kami di kuburnya ya Rabbi. Kami anak-anaknya akan terus berdoa untuk ampunan dosa kedua orang tua kami, dan kami akan terus berusaha untuk menjadi anak-anak yang soleh ya Allah, yang akan menjadi kebanggaan kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbi, kumpulkan kami bersama dengan ayah dan ibu kami, bersama dengan orang-orang yang kami sayangi, bersama dengan guru-guru kami, bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana ya Allah, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.